C301 Aku telah ditipu. Rumah besar keluarga Wen sudah lama kosong. Beberapa hari yang lalu, seorang pria istimewa pindah ke rumah besar ini. Seorang pria dengan kemeja, celana, dan sepatu putih duduk di sofa di ruang tamu yang didekorasi dengan apik dan mewah. Dia juga tampak sangat arogan. Dan, pria ini tak lain adalah Long Haotian alias naga sombong. Dia telah mempelajari berbagai macam seni bela diri sejak kecil. Karena posisinya sebagai pemimpin fraksi 100 binatang, dia menjadi semakin sombong. 8 orang berdiri di sisi kiri dan kanan Koki Dragon. Mereka semua adalah elit dari fraksi 100 binatang. Rubah iblis, bagaimana penampilanmu hari ini? Naga sombong menyipitkan matanya dan mulai tersenyum. Tuan, tolong jangan marah padaku. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang kau berikan padaku. Aku rela menerima segala bentuk hukuman. Tubuh rubah iblis bergetar tanpa sadar. Dia tahu bahwa ini adalah tatapan yang ditunjukkannya kepada orang lain setiap kali dia ingin melihat darah mengalir. Karena itulah, rasa takut itu muncul. Hukuman seperti apa yang kau harapkan? Hukuman mati, tanya Long dingin. Tuan, mengapa hukuman itu? Aku tahu aku telah gagal, tapi aku rasa kematian bukanlah hukuman yang pantas untukku. Jantung rubah iblis berdebar kencang. Keringat mulai mengalir di dahinya. Seorang pria gemuk berdiri dan berteriak sebelum Long berkata apapun, Gagal dalam misi seharusnya tidak dihukum mati. Tapi, kau mengkhianati pemimpin kami. Jadi, kau harus dihukum mati. Penjepit tembaga. Apa maksudmu dengan itu? Rubah iblis membela diri, aku setia kepada pemimpin. Sejak kapan aku mengkhianatinya? Kau baru saja bilang kau menodongkan pisau ke leher Chen. Kenapa kau tidak membunuhnya? Teriak pria gemuk itu dengan marah. Sudah kukatakan padamu barusan. Pedangku sama sekali tidak bisa melukai Chen Xiaobei ini. Pada akhirnya, aku dikalahkan olehnya, kata rubah iblis. Omong kosong. Copper Clam sangat marah. Dia berkata, pedangmu terbuat dari dark steel. Pedang ini bisa membelah logam. Bagaimana mungkin Chen Xiaobei tidak terluka? Apa kau benar-benar berpikir kami ini orang bodoh? Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Rubah iblis sangat frustrasi, karena tidak ada yang mempercayai pernyataannya. Baiklah. Anggap saja kau mengatakan yang sebenarnya. Mengapa dia tidak membunuhmu setelah mengalahkanmu? Copper Clam menggertakkan giginya dan terus berkata, saudaraku. Ghost Frog dibunuh olehnya. Aku bahkan tidak bisa menemukan jasadnya. Bagaimana kau bisa kembali tanpa terluka? Mengapa? Si gendut ini adalah saudara dari katak hantu. Itulah sebabnya dia sangat marah dan berprasangka buruk terhadap keadaan rubah iblis. Entah kenapa, Chen Xiaobei memutuskan untuk tidak membunuhku. Haruskah aku memohon padanya untuk membunuhku saja, kata rubah iblis dengan frustrasi. Hentikan sandiwaramu. Lihatlah Blood Dove, Mad Eagle, Killer Bee, Mad Lion. Mereka semua dibunuh oleh Chen Xiaobei setelah berurusan dengannya. Katakan padaku, bagaimana kau bisa kembali ke sini tanpa luka sedikit pun? Itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kau telah mengkhianati pemimpin kami. Kau sekarang bekerja sama dengan Chen Xiaobei. Ini tidak benar. Demi Tuhan. Aku tidak mengkhianati pemimpin kita, kata rubah iblis dengan gugup. Sebenarnya dia cerdas dan pandai bicara. Namun, dia merasa pembelaannya saat ini kurang baik. Long berteriak, berbalik, dan bertanya, kura-kura tua, apa pendapatmu tentang masalah ini? Orang tua ini adalah satu-satunya orang yang dimintai pendapat berbeda oleh Long. Sudah cukup jelas bahwa orang ini adalah otak di balik faksi ini. Dia sangat dihargai oleh Long. Dia adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan kepala penuh rambut putih. Kemudian, dia berjalan maju, menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak melihat bukti kuat dalam masalah ini. Tapi, aku tidak akan mengesampingkan kemungkinan bahwa rubah iblis telah mengkhianati kita. Selain itu, ini mungkin strategi yang digunakan Chen Xiaobei untuk memecah belah kita. Memecah belah kita. Sekarang aku mengerti. Rubah iblis telah menyadari sesuatu. Chen Xiaobei tidak melepaskanku karena dia berbelas kasih. Dia bermaksud memisahkan kita dan mengacaukan rencana kita. Bajingan ini sangat jahat. Dia benar-benar menjebakku, kata rubah iblis dengan marah. Bagian terburuknya adalah dia harus melakukan sesuatu yang sangat memalukan sebelum Chen melepaskannya. Wajahnya memerah dan terasa panas setiap kali dia memutar ulang adegan itu dalam pikirannya. Dia membenci dirinya sendiri karena mempercayai Chen. Yang dia inginkan saat ini hanyalah menghancurkan Chen bersama dirinya sendiri. Namun, dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran.
Orang-orang di sekitarnya masih tidak mempercayai sepatah kata pun yang dia ucapkan. Rubah iblis, karena kura-kura tua mengatakan bahwa ini mungkin salah satu tipuan Chen, aku bersedia memberimu kesempatan lain untuk membuktikan dirimu. Kau punya 3 hari untuk membawa kepala Chen kembali ke sini. Aku akan membunuhmu jika kau gagal lagi dalam tugas ini, kata Long dingin. 3 hari. Rubah iblis menjadi gugup dan mulai memohon, bos, tolong beri saya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Chen Xiaobei ini jauh lebih kuat dari saya. Mustahil bagi saya untuk mengalahkannya. Selain itu, dia telah melihat wajah saya. Akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya. Apakah kau lebih memilih mati sekarang? Tanya Long tanpa ampun. Bos, izinkan saya membunuhnya. Copper Clam berkata dengan cepat, wanita ini bergabung dengan kita kurang dari setahun. Kurasa dia sama sekali tidak setia kepada kita. Aku yakin dia telah mengkhianati kita. Tidak. Tolong jangan bunuh saya. Saya akan menerima tugas ini. Rubah iblis itu tahu betapa kuatnya Copper Clam. Dia tidak punya pilihan selain menerima misi yang mustahil ini. Pergi. Long melambaikan tangannya ke arah Demonic Fox dengan tidak sabar. Ya. Rubah iblis segera meninggalkan tempat itu. Penjepit tembaga. Aku ingin kau mengawasinya. Bunuh dia jika dia bertingkah aneh, perintah Long. Ya. Mata Copper Clam dipenuhi amarah. Kemudian, dia dengan cepat mengikuti Demonic Fox. Kura-kura tua, menurutmu apakah rubah iblis itu akan mengkhianati kita? Long menyipitkan mata dan bertanya. Aku tidak bisa mengatakan. Setelah bertahun-tahun, Chen Xiaobei adalah satu-satunya musuh yang belum berhasil kuanalisis sepenuhnya. Dia adalah musuh yang sangat tangguh. Kura-kura tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Long terkejut. Kemudian, dia berkata, kura-kura tua, kau baru saja mengatakan bahwa Chen Xiaobei adalah musuh yang sangat tangguh. Ini jarang terjadi. Formasi 100 hantu katak hantu tidak berguna melawan Chen. Dan, kemampuan rayuan dari rubah iblis juga tidak berguna melawannya. Dengan kata lain, orang ini lebih kuat dari yang kita duga. Kura-kura tua terdiam sejenak dan berkata, bagian yang paling menakutkan dari strateginya adalah, terlepas dari kesetiaan rubah iblis, dia berhasil membuang waktu kita selama 3 hari. Sialan. Aku akan pergi dan membunuh bajingan itu di siang bolong jika organisasi 6 pintu tidak mengawasi kita, seru Long dengan marah. Tuan, tolong tenangkan diri. Kura-kura tua menghibur dan berkata, kita di sini untuk makam Kaisar Yan. Menurut informasi yang saya terima, organisasi 6 pintu juga sedang menyelidiki masalah ini. Kita tidak akan mendapatkan apapun yang dapat menguntungkan kita jika mereka mengganggu rencana kita. Aku tahu. Long menggertakkan giginya, aku bisa menghancurkan Chen Xiaobei ini dengan mudah jika organisasi 6 pintu tidak ikut campur urusanku. Pada saat yang sama, Chen langsung menelepon Xiao Yao begitu sampai di rumah. C302 gadis, kamu terlalu naif. Dasar Xiaobei brengsek. Sudah larut malam, kenapa kau datang ke rumahku? Apa kau mau berbuat jahat padaku? Di rumah besar Gunung Utara, Xiao Yao menatap Chen dengan marah sambil menutupi dadanya dengan kedua tangan. Seolah-olah dia bersiap untuk melawan seorang pengganggu mesum. Jangan terlalu narsis. Aku tidak tertarik dengan roti kecil. Chen mengangkat bahu. Roti kecil apa? Xiao Yao bingung. Wah. Kurasa kau seharusnya lebih tahu itu daripada siapapun. Chen menahan tawanya dan menatap tajam dada Xiao Yao. Bajingan. Kau menyebut siapa roti kecil? Aku akan membunuhmu. Xiao Yao benar-benar marah. Dia mengangkat tinjunya dan menyerang Chen. Hentikan. Aku akan berhenti menggodamu. Ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan padamu. Chen menghindar dan mencoba menenangkannya. PSS. Kau bahkan bukan orang yang serius. Kurasa kau tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang serius, kata Xiao Yao. Dia masih mengejar Chen. Sialan. Gadis ini benar-benar ingin memukuliku. Aku akan menunjukkan padanya kekuatan yang sebenarnya. Chen mengangkat alisnya dan menangkis pukulan Xiao Yao dengan tangannya. Kemudian, Chen memelintir lengannya ke belakang punggungnya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa kau jauh lebih kuat dariku? Xiao Yao berjuang, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan tangan Chen. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku setelah menyelesaikan proses terobosan. Gadis, kau terlalu naif. Wahahaha. Chen tertawa jahat. Dengan bantuan latihan peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial, kekuatan tempur Chen selalu 1500 lebih besar daripada Xiao Yao. Meskipun Chen dan Xiao Yao baru saja menyelesaikan terobosan mereka, Chen akan selalu lebih kuat darinya. Lepaskan aku. Aku tidak takut padamu meskipun kau lebih kuat dariku.
Xiao Yao meronta dengan marah. Dia tampak seperti singa kecil yang marah. Piak. Wajah Xiao Yao langsung memerah. Dia menjadi semakin marah. Chen Xiaobei. Dasar bajingan keparat. Beraninya kau memukul pantatku. Aku akan membunuhmu, teriak Xiao Yao dengan marah. Piak, piak, piak. Chen memegang pergelangan tangan Xiao Yao dan terus menamparkan pantatnya dengan tangan yang lain. Xiao Yao mengerang tanpa henti. Wajah marahnya telah hilang. Kini digantikan oleh wajah malu. Saat itu, wajahnya semerah apel yang terlalu matang. Ia bahkan mulai berkeringat, dan aroma tubuhnya yang harum langsung memenuhi udara. Tubuhnya menjadi lemas, dan hampir mustahil baginya untuk mengumpulkan kekuatan apapun untuk membebaskan diri dari Chen. Chen tersenyum jahat sambil menghirup semua aroma tubuhnya yang harum. Bagaimana bisa? Apakah kamu tahu bahwa sekarang kamu yang bersalah? Aku tahu aku salah sekarang. Kumohon berhenti memukulku. Xiao Yao menggigit bibirnya dan memohon. Belum lama ini, pantatnya dicium oleh Chen. Sekarang, Chen memukul pantatnya lagi. Parahnya lagi, dia dipaksa untuk meminta maaf kepada Chen. Dia berpikir, ya Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Apakah Chen adalah kelemahan terbesarku? Lain kali bersikaplah lebih lembut padaku. Jika tidak, aku akan memukulmu sampai kau berubah dari singa menjadi kucing. Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan arogan. Oke, aku tahu. Xiao Yao merasa frustrasi, tetapi tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain mengangguk. Kembali ke urusan serius. Chen menahan senyum jahatnya dan memasang ekspresi serius. Aku datang ke sini untuk memintamu membawaku ke segel giok kaisar. Xiao Yao menjawab dengan terkejut, tidak bisakah ditunda sampai besok pagi? Tidak. Kita sedang menjadi target fraksi 100 binatang buas. Aku khawatir keadaan akan menjadi di luar kendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yao berkata dengan terkejut, selain kau, aku, dan ayah, tidak boleh ada orang lain yang tahu tentang ini. Mengapa kita menjadi sasaran faksi dari kota naga? Wen Tiandou adalah anggota fraksi 100 binatang. Dialah yang seharusnya memberitahu mereka tentang hal itu. Chen melanjutkan, sekarang, kita perlu mengambil segel giok kaisar terlebih dahulu. Kemudian, kita akan mengungkap rahasia makam itu kepada diri kita sendiri. Setelah itu, kita akan terbebas dari segala macam kekhawatiran. Tapi, haidku masih, kata Xiao Yao dengan malu-malu. Aku tidak peduli. Kau bisa memakai beberapa lapis pembalut lagi di celana dalammu. Cepat. Aku akan menunggumu di sini. Chen mendesak Xiao Yao. Petik 2. Xiao Yao terdiam. Ia ingin menggunakan bantalan itu untuk menamparkan Chen karena ketidakpeduliannya. Setelah itu, keduanya memulai perjalanan untuk mengambil segel giok kaisar. Sebenarnya, lokasi segel giok kaisar tidak terlalu jauh dari mereka. Letaknya di puncak gunung utara. Perjalanan mereka tidak semulus yang mereka bayangkan, karena sudah larut malam dan jalannya tidak mudah dilalui. Energi yin di sini sangat terkonsentrasi. Chen menjadi lebih waspada. Mereka berjalan di hutan tua. Sebagian besar pohon sudah mati dan bengkok. Tidak banyak daun di pohon-pohon itu. Mereka tampak seperti bayangan monster di bawah langit malam. Gemerisik dedaunan terdengar ketika angin dingin menerpa pepohonan itu. Hampir terdengar seperti orang menangis dan tertawa. Xiao Yao merasakan bulu kuduknya merinding. Dia berkata dengan gugup, dasar Xiaobei brengsek. Hentikan itu. Aku takut hantu. Aku tidak bicara omong kosong. Energi yin benar-benar semakin terkonsentrasi saat kita semakin dekat dengan makam. Chen berkata sambil berpikir, di manakah lokasi persembunyian segel giok kaisar? Apakah mungkin kita menggunakan cara lain untuk mendapatkannya? Tidak ada jalan lain. Ada sebuah kuburan sekitar 10 meter di depan kita. Segel giok kaisar ada di dalam kuburan itu. Xiao Yao semakin panik. Angin dingin terus merembes ke dalam baju Xiao Yao. Tidak apa-apa. Kurasa kita sebaiknya datang di siang hari. Chen tetap tenang dan memutuskan untuk tidak terburu-buru. Energi yin di depan mereka lebih terkonsentrasi daripada energi yin formasi 100 hantu. Tempat di depan mereka mungkin adalah tempat tinggal beberapa roh jahat yang sangat kuat. Tanpa benda yang murni, mereka akan langsung terbunuh. Apakah kalian mencoba meninggalkan tempat ini? Tidak semudah itu. Hal yang paling dikhawatirkan Chen telah datang mengetuk pintu mereka. Suara merayap terdengar di depan mereka. Setelah itu, pepohonan di sekitar mereka mulai berguncang hebat. Melalui Nether Spirit Battle Scouter, Chen dapat melihat aliran ki hitam datang ke arah mereka. Kemudian, ki itu berubah menjadi roh putih pucat. Roh ini berbeda dari roh hitam yang Chen temui sebelumnya.
Roh jahat pucat ini tampak persis seperti seorang wanita. Matanya merah darah, dan taringnya sangat panjang hingga tumbuh di luar mulutnya. Kehadiran jahatnya membekukan udara seketika. Bahkan Chen pun takut padanya. Sepasang pasangan perawan. Setelah 99 tahun. Akhirnya, aku bisa menikmati sepasang pasangan perawan lagi. Ini hebat. Hehehehe. Para makhluk jahat itu tertawa. Suara tawa itu menembus udara dingin di sekitar mereka. C303 senjata rahasia. Dasar Xiao Bei brengsek, apa yang kau tatap? Ayo pergi. Xiao Yao tidak memiliki mata yin yang, dia tidak tahu bahwa ada bahaya besar di depannya. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah meninggalkan tempat ini. Pergi sekarang. Aku akan tinggal di sini dan menahannya. Chen melihat ke depan dan langsung memasuki mode siaga tinggi. Jangan pernah bermimpi meninggalkan tempat ini. Aku berencana untuk memakan kalian berdua sekaligus untuk mendapatkan nutrisi maksimal. Hehehe. Roh jahat itu tertawa terbahak-bahak hingga memekakkan telinga dan menyerang mereka. Mari kita mulai dengan gadis tanpa mata yin yang ini. Fuh. Energi hitam menyelimuti kedua tangan roh jahat itu. Kemudian, energi itu berubah menjadi sepasang cakar tajam. Ding. Chen terkejut. Dia segera mengangkat Xiao Yao ke dalam pelukannya. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Xiao Yao terkejut dan malu sekaligus. Ia tidak lagi takut setelah merasakan kehangatan tubuh Chen. Chen mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia menggunakan jurus petir untuk bergerak ke samping. Retakan. Tanah retak setelah Chen beranjak dari tempatnya berdiri tadi. Seolah-olah seseorang telah menggunakan pedang samurai raksasa untuk membelah tanah. Jelas, roh jahat itu berusaha mengambil nyawa mereka. Roh jahat ini pasti telah menguasai keterampilan seperti cakar roh tak suci Enet karena dia dapat menyebabkan kerusakan fisik pada benda-benda nyata. Ditambah lagi, kekuatan tempurnya yang mencapai 8.000 jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ya Tuhan! Apa yang barusan terjadi? Xiao Yao panik. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tanah tiba-tiba retak di depan matanya. Untungnya, Chen telah memindahkannya dari tempatnya berdiri tadi. Jika tidak, tubuhnya pasti sudah terbelah dua. Kelincahan anak ini sungguh luar biasa. Kau baru berada di tahap awal pemurnian Qi. Seharusnya kau tidak memiliki kecepatan seperti itu. Bagaimana kau bisa menghindari seranganku? Pada saat yang sama, roh jahat itu juga terkejut dengan kecepatan gerakan Chen. Ia mengira bisa membunuh dua dari mereka sekaligus. Beraninya kau, roh jahat. Kau tahu fisikku sangat bagus. Aku peringatkan kau, jangan macam-macam denganku. Jika tidak, aku akan sepenuhnya menghapusmu dari dunia nyata. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjalani proses reinkarnasi. Chen berusaha setenang mungkin. Pada saat yang sama, dia juga memutuskan untuk menyusun strategi yang bagus untuk mengalahkan roh jahat ini. Roh jahat itu tertawa setelah mendengar ancaman Chen. Hahaha, aku tidak takut dengan ancamanmu. Sampah sepertimu tidak berhak mengancamku. Dasar bajingan sombong dan bodoh. Kalau aku jadi kau, aku akan berdiri saja di situ dan membiarkan aku melahapmu. Jangan terlalu percaya diri. Aku mungkin kalah darimu jika kau manusia. Tapi, kau dalam wujud roh. Aku masih punya kesempatan untuk mengalahkanmu, kata Chen dengan penuh tekad. Sebenarnya, dia sudah punya ide untuk mengalahkan roh jahat ini. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah kesempatan yang tepat. Dasar Xiao Bei brengsek. Kau bicara dengan siapa? Jangan coba-coba menakutiku. Xiao Yao mengerutkan bibir. Matanya yang besar dan indah dipenuhi rasa takut. Tanpa sadar ia bersandar di dada Chen. Lepaskan celanamu sekarang juga. Cepat. Chen mendesak Xiao Yao. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan situasinya padanya. Apa? Xiao Yao terkejut. Kemudian, dia berteriak, dasar bajingan. Berani-beraninya kau menyuruhku melepas celana di tempat menyeramkan ini. Kau gila. Ini situasi hidup dan mati. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Lepaskan sekarang juga, kata Chen dengan gugup. Sebenarnya, Chen punya waktu untuk menjelaskannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Roh jahat itu akan mengetahui rencana Chen jika dia mengatakannya dengan lantang. Maka, seluruh rencana akan berantakan. PSS. Situasi hidup dan mati macam apa ini? Aku tahu kau ingin berhubungan seks denganku. Aku pasti tidak akan melepas celanaku di sini. Xiao Yao meronta. Maaf. Tapi, kamu harus melepasnya sekarang. Waktu yang tersisa tidak banyak. Dia menekan Xiao Yao ke tanah untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri darinya. Xiao Yao benar-benar panik.
Dia berpikir Chen akan memaksanya untuk berhubungan seks dengannya. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Xiao Bei, kumohon jangan lakukan ini. Kita bisa pulang dan melakukannya. Atau, bahkan di dalam mobil. Kenapa kau harus melakukannya di sini, kata Xiao Yao dengan nada kesal. Astaga. Jangan terlalu mesum ya. Aku bukan orang seperti itu, kata Chen serius. Kemudian, dia memasukkan tangannya ke dalam celana Xiao Yao. Kau bukan orang seperti itu. Kau binatang. Mata Xiao Yao memerah. Hehehe. Nak, apa yang kau coba lakukan? Apa kau mencoba kehilangan keperawananmu sebelum mati? Jangan coba-coba. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan keperawananmu. Matilah sekarang. Roh jahat itu menjerit dan menyerang Chen dengan cakar rohnya. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat daripada serangan sebelumnya. Dia membuka kedua lengannya, dan bentang sayapnya mencapai 2 meter. Itu berhasil menutupi semua area yang memungkinkan untuk menghindar. Tak perlu dikatakan, dia ingin memastikan bahwa dia membunuh Chen kali ini. Namun, dia terkejut sedetik kemudian. Chen bahkan tidak mencoba menghindar. Dia berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Dalam sepersekian detik itu, Chen mengeluarkan senjata rahasianya untuk mengalahkan roh jahat tersebut. Piak. Chen menamparkan roh jahat itu dengan pembalut wanita yang berlumuran darah. Ah! Aduh! Aduh! Roh jahat itu menjerit kesakitan. Kemudian, asap putih mulai keluar dari wajahnya. Seolah-olah pembalut wanita itu direndam asam, bukan darah. Asap itu mengikis kepala roh jahat itu dengan sangat cepat. Dia menghentikan serangannya dan mencoba melepaskan pembalut wanita dari kepalanya, tetapi pembalut itu juga mengikis cakarnya. Dia benar-benar berguling-guling di tanah kesakitan yang luar biasa. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pembalutku berterbangan di udara? Apakah ada roh jahat di sini? Wajah Xiao Yao memucat ketika melihat apa yang terjadi di depannya. Tanpa sadar, ia memegang lengan Chen. Kau benar. Tadi ada roh jahat di sini yang mencoba membunuh kita. Tapi, aku berhasil membunuhnya duluan. Sebentar lagi, dia akan musnah. Chen menghela napas dan menjelaskan, hal-hal seperti air kencing seorang perawan laki-laki dan darah seorang perawan perempuan adalah kelemahan roh jahat. Untungnya, kau masih perawan. Jika tidak, kita berdua pasti sudah dibunuh olehnya barusan. Jadi, itu benar. Xiao Yao menelan ludah, dan dia merasakan bulu kuduknya merinding lagi saat mengingat kejadian barusan. Setelah itu, angin dingin berhenti. Namun, Qi Yin yang terkonsentrasi masih berada di depan mereka. Mungkin, ada semacam benda yin murni di depan kita. Chen memperhatikan dengan seksama dan melihat cahaya hijau. C304 benda spiritual yin murni. Kau boleh melepaskanku sekarang. Sulit sekali berjalan saat kau memelukku sirat ini. Chen mencoba membebaskan tangannya, tetapi Xiao Yao menolak untuk melepaskannya. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau baru saja mengatakan ada semacam benda yin di depan, kan? Xiao Yao seperti beruang koala. Dia praktis berpegangan erat pada Chen. Selain itu, matanya dipenuhi kewaspadaan. Sangat jelas bahwa dia masih ketakutan. Aku takjub. Chen menghela napas dan berkata, biasanya, kau cukup agresif. Kenapa hari ini kau bertingkah seperti kucing penakut? Aku perempuan. Tidak apa-apa kalau aku jadi kucing yang penakut. Xiao Yao bergegas, cepat ambil segel gioknya. Aku tidak mau tinggal di tempat menyeramkan ini lebih lama lagi. Mereka berdua mempercepat laju kendaraan, dan tiba di makam dalam hitungan menit. Berhenti. Ada benda yin di sini. Wajah Chen berubah serius. Apa yang terjadi? Kumohon jangan menakutiku lagi. Xiao Yao benar-benar ketakutan. Kemudian, dia memeluk Chen lebih erat lagi. Tanpa mata yin yang, Xiao Yao bahkan tidak bisa melihat pemandangan menyeramkan di depannya. Ada sebuah tempat pembakar dupa di bawah makam. Tempat itu dikelilingi cahaya hijau gelap. Jadi, ini adalah sumber Qi Yin terkonsentrasi yang dirasakan Chen sebelumnya. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa tempat pembakar dupa ini adalah sumber kekuatan roh jahat tadi. Meskipun Xiao Yao tidak memiliki mata yin yang, kultivasinya saat ini memungkinkannya untuk merasakan aliran Qi di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku bisa merasakan ada Qi di sekitar kita. Sangat pekat dan dingin. Tempat pembakar dupa itu adalah benda spiritual yin murni. Chen sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia menjelaskan, pembakar dupa ini mengandung aliran yin Qi yang terkonsentrasi. Sayangnya, manusia biasa tidak dapat memanfaatkan yin Qi ini untuk melatih diri mereka sendiri. Seseorang mungkin kehilangan kendali atas dirinya sendiri jika aliran yin Qi ini memasuki tubuhnya.
Benda spiritual yin murni. Xiao Yao sangat gugup. Kemudian, dia berkata dengan lemah, jangan sentuh benda itu. Mari kita ambil kembali segel giok dan tinggalkan tempat ini untuk selamanya. Tidak mungkin aku akan meninggalkan tempat pembakar dupa ini di sini. Chen mengerutkan bibir dan berkata, jumlah ki di dalam pembakar dupa ini tidak kurang dari ki liontin spiritual awan berapi milik keluarga Yap. Aku harus membawanya bersamaku. Kemudian, Chen berjalan menuju tempat pembakar dupa. Dasar Xiao Bei brengsek. Hati-hati. Xiao Yao mengepalkan tinjunya dan berkata. Dia tidak berani mendekati tempat pembakar dupa itu. Mengapa aku tidak merasakan dinginnya yin ki ini? Dia berjongkok di depan pembakar dupa dan berpikir dalam hati, terakhir kali, aku tidak merasakan panas dari liontin spiritual awan berapi ketika aku menyerap ki-nya. Itu adalah benda atribut api. Haruskah aku mencoba menyerap sebagian ki yin-nya? Setelah itu, Chen mulai menyerap energi yin ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Chen bisa merasakan energi yin mengalir ke dalam tubuhnya. Ki yin tidak tinggal di tubuhku, berkat kitab langit dan bumi. Chen menemukan sesuatu setelah menenangkan dirinya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Ki yin telah disaring oleh kekuatan naga. Hanya ki murni dan bersih yang diizinkan untuk tetap berada di dalam tubuhnya. Benda dari The Prime of Tongtian adalah yang terbaik. Sekarang, aku bisa menyerap semua jenis ki karena kitab langit dan bumi dapat membantuku menyaring unsur-unsur yang mungkin membahayakan tubuhku. Ini luar biasa. Chen sangat gembira. Kemudian, dia mulai menyerap ki yin dari pembakar dupa. Setelah itu, dia bisa merasakan tubuhnya dipenuhi ki. Chen menggunakan ki yang telah diserapnya terakhir kali untuk berlatih peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial. Kali ini, dia berencana menggunakan ki ini untuk meningkatkan kultivasinya. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat jika dia memanfaatkannya sepenuhnya. Papan datar. Aku sudah selesai di sini. Chen berbalik dan bertanya, bagaimana kita akan mengambil kembali segel giok itu? Aku akan membunuhmu jika kau memanggilku papan datar lagi. Xiao Yao menatap Chen dengan marah. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan Chen. Jika tidak, dia pasti sudah memukulinya sekarang juga. Keluarkan tasbih cendana yang ayahku berikan padamu tadi, kata Xiao Yao. Aku membawanya. Chen mengeluarkannya dari sakunya. Ada celah untuk memasukkan manik-manik rosario di belakang makam. Masukkan dan putar searah jarum jam, kata Xiao Yao. Chen mengangguk dan segera melakukannya. Ada celah melingkar di belakang makam. Tampaknya celah itu terbentuk secara alami. Namun, butir-butir rosario berhasil masuk ke dalam celah itu dengan sempurna. Setelah itu, Chen menekan butir-butir rosario dan mulai memutarnya searah jarum jam. Bersenandung. Suara roda gigi yang berputar terdengar. Kemudian, sebuah kompartemen tersembunyi di belakang makam terbuka. Di sana terbaring segel giok Kaisar Dinasti Yan. Hebat sekali. Kompartemen tersembunyinya benar-benar dirancang dengan baik. Kurasa para ahli pembuka kunci pun tidak bisa membuka kompartemen tersembunyi ini. Chen terkejut. Kemudian, dia mengambil segel giok itu. Tentu saja. Xiao Yao mengerutkan bibir dan berkata, benda di tanganmu itu bisa menyebabkan ratusan bahkan ribuan nyawa melayang. Benda itu harus disimpan di tempat yang tidak mudah dibuka. Ayo kita tinggalkan tempat ini dan cari tahu rahasia di dalamnya. Orang-orang tidak akan memperebutkannya jika mereka tahu bahwa barang berharga di dalam makam itu sudah hilang, kata Chen. Oke. Xiao Yao mengangguk. Setelah itu, mereka langsung masuk ke ruang baca Murong Tian. Xiao Yao mematikan lampu langit-langit dan menyalakan lampu meja. Berikan aku segel giok dan liontin keselamatan giok hijau. Xiao Yao membuka telapak tangannya. Kemudian, Chen menyerahkan kedua benda yang dimintanya. Lampu meja itu mungkin terlihat biasa saja. Namun, cahayanya mampu menembus kedua benda yang terbuat dari giok itu. Sesuatu yang ajaib terjadi di detik berikutnya. Seperti proyektor, sebuah peta ditampilkan di dinding ketika cahaya menembus kedua benda tersebut. Astaga! Ini sungguh ajaib. Chen terkejut. Xiao Yao segera mengambil peta kota anggur hijau dan mulai memeriksanya. Dia telah mengetahui rahasia ini sejak kecil. Karena itu, dia sepenuhnya siap untuk hari penting ini. Inilah lokasi makam Kaisar Yan. Xiao Yao menggabungkan peta modern di tangannya dan peta kuno yang diproyeksikan di dinding. Kemudian, dia melingkari lokasi makam tersebut. Desa Chen. Chen terkejut. Dia tidak menyangka lokasi makam itu berada di jurang dekat desa Chen. Tidak ada yang tinggal di sana, tetapi jurang itu masih berada di bawah yurisdiksi desa Chen. Apakah kamu tahu tempat itu? Tanya Xiao Yao dengan serius. Ya, saya tahu tempat itu. Letaknya dekat dengan kampung halaman saya. Chen mengangguk.
Dia merasa sesuatu yang istimewa akan segera terjadi. Baiklah. Simpan segel giok dan liontin pengaman itu. Kita harus pergi ke sana secepat mungkin, kata Xiao Yao. Bergetar. C305 penyadapan yang mematikan. Bawa semua barangmu dan ayo kita berangkat. Chen menyimpan liontin pengaman dan segel giok lalu menarik Xiao Yao keluar dengan cepat. Pada saat yang sama, Chen meletakkan jarinya di depan bibirnya untuk memberi isyarat kepada Xiao Yao agar tidak membuat suara. Mereka berdua segera berlari ke taman. Kemudian, Chen melepaskan Xiao Yao dan menjawab panggilan. Jelas sekali bahwa ponsel itu bukan milik Chen. Ponsel itu milik seorang perwira junior dari organisasi Xiador, Bao Lin Suang. Mereka tidak tahu bahwa Bao sudah meninggal. Karena itu, Chen harus membawa ponsel ini bersamanya sepanjang waktu. Ponselnya berdering tepat setelah mereka membicarakan lokasi makam. Karena itu, Chen curiga ada alat penyadap di dalam ruang baca Xiao Yao Tian. Organisasi 6 Pintu adalah organisasi khusus yang dibentuk untuk menangani masalah Jianghu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Menanam alat penyadap adalah salah satu metode terbaik untuk mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan orang lain. Kenapa lama sekali kamu mengangkat telepon? Sebuah suara tegas terdengar dari seberang telepon. Itu Bos Bao. Maafkan aku karena membuatmu menunggu. Chen mengubah suaranya menjadi suara Bao. Ini pertama kalinya Xiao Yao melihat Chen mengubah suaranya. Dia benar-benar terkejut. Untungnya, gadis ini tahu panggilan itu sangat serius. Karena itu, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dengarkan baik-baik. Aku punya misi baru untukmu. Kamu harus melakukan ini bersama Luo Putih. Inspektur Kepala berkata, saya ingin kalian mendapatkan segel giok dinasti Yan dan liontin keselamatan giok hijau keluarga Wen dari Chen Xiaobei dan Murong Xiao Yao. Kalian diperbolehkan membunuh dalam misi ini. Saya tidak akan mentolerir kegagalan apapun. Aku mengerti, jawab Chen dengan lantang. Bersamaan dengan itu, wajah Chen menjadi sangat serius. Dugaannya benar. Murong Tian tidak akan pernah menyangka ruang bacanya disadap oleh organisasi 6 Pintu. Kesalahan langka ini bisa menghancurkan rencana Chen sepenuhnya. Untungnya, Chen ada di sini untuk menyelamatkan dunia. Merupakan kesalahan bagi kepala inspektur untuk menugaskan misi ini kepada Bao dan Luo. Luo sudah lama memutuskan untuk meninggalkan organisasi 6 Pintu, dan Bao saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Dengan kata lain, tidak ada yang akan menjalankan misi ini. Di sisi lain, Chen dan Xiao Yao akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan musuh. Setelah itu, Chen menceritakan semuanya kepada Xiao Yao. Ayahku memintaku untuk mengikuti apapun yang kau katakan sebelum ia meninggalkanku. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yao mengerutkan bibir dan menatap Chen dengan penuh harap. Pertama, kalian harus tinggal di asrama sekolah. Kedua, lebih baik kita tidak membicarakan makam itu lewat telepon seluler. Baiklah. Xiao Yao mengangguk. Sebaiknya itu saja untuk sekarang. Aku juga ingin membahas hal-hal lainnya dengan Luo Putih, kata Chen. Di Six Door Organization, kepala inspektur menerima panggilan yang tidak biasa. Mengapa kau tidak mematuhiku? Sebuah suara mesin yang telah dimodifikasi terdengar dari ujung telepon. Mengapa Anda berkata demikian, Tuan Poseidon? Inspektur kepala itu menelan ludah. Matanya dipenuhi rasa takut. Kaulah yang memberi perintah barusan. Jangan tanya aku pertanyaan bodoh. Apa kau lupa aku mengawasi dan mendengarkanmu sepanjang waktu, kata Poseidon. Tentu saja, aku ingat itu. Inspektur kepala itu terkejut. Kemudian, dia berkata dengan lemah, saya kira itu adalah keinginan Anda untuk mendapatkan segel giok Kaisar Dinasti Yan dan liontin keselamatan giok hijau. Bodoh. Beraninya kau berasumsi tentang pikiranku, teriak Poseidon. Saya benar-benar minta maaf. Tolong maafkan saya. Tolong beritahu saya bagaimana cara menangani masalah ini, tanya kepala inspektur dengan takut. Suaranya bergetar. Setelah jeda singkat, Poseidon berkata dingin, aku ingin kau memberitahukan lokasi makam itu kepada semua orang. Biarkan seluruh Jianghu mengetahuinya. Bolehkah saya bertanya, mengapa? Inspektur kepala itu berkata dengan penuh ketakutan, semua orang akan datang ke Greenfin City begitu mereka tahu lokasi makam itu. Banyak orang akan mati karenanya. Itulah tepatnya rencanaku. Poseidon tertawa dingin dan berkata, aku akan sangat senang melihat kalian, monyet-monyet Cina, mati di depanku. Terutama orang-orang dari Jianghu. Akan sempurna jika mereka semua mati. Inspektur kepala terdiam setelah mendengar jawaban Poseidon. Sosok Poseidon yang misterius ini berasal dari negara lain.
Rencana jahatnya mengancam keamanan Tiongkok. Saya akan mengirimkan daftar nama kepada Anda nanti. Poseidon melanjutkan, aku akan memberimu nama-nama orang bodoh yang selalu membangkangku di organisasi 6 pintu. Kirim semua orang ini untuk melawan orang-orang Jianghu selama perang memperebutkan makam. Aku ingin mereka semua mati. Kemudian, aku akan mengirim beberapa orangku untuk mengisi posisi yang kosong. Ya, aku mengerti. Inspektur kepala semakin panik. Poseidon ini benar-benar kejam. Dia selalu selangkah lebih maju dari musuh-musuhnya. Sangat sulit untuk menetralisir semua rencananya sekaligus. Jika perang memperebutkan makam terjadi sesuai rencana Poseidon, seluruh Jianghu dan organisasi 6 pintu akan menderita kerusakan dahsyat. Organisasi 6 pintu akan menerima pukulan terberat. Poseidon akan memiliki kendali penuh atas organisasi 6 pintu ketika semua pemuda patriotik terbunuh dalam perang. Cepat atau lambat, seluruh negeri akan mulai hancur berkeping-keping. Saat itu sudah larut malam, tetapi itu tidak menghentikan Chen untuk pergi ke rumah Luo. Dia tidak bisa tidur lagi setelah menerima misi dari kepala inspektur. Berbagai macam pikiran mulai merayap ke dalam benaknya. Dia begitu larut dalam pikirannya hingga lupa mengganti pakaiannya. Dia segera membukakan pintu untuk Chen ketika Chen mengetuk pintunya. Rambutnya berantakan. Selain itu, dia mengenakan piyama sutra berwarna ungu muda yang agak transparan. Sebagian payudaranya terlihat. Itu sudah cukup untuk membuat setiap pria tergila-gila. Nyonya, mengapa Anda merayu saya? Saya rasa ini tidak pantas. Chen menggaruk ujung hidungnya. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya panas membara. Seolah-olah hidungnya akan berdarah kapan saja. Bajingan, masuk. Luo melirik Chen lalu segera kembali ke kamarnya untuk mengenakan jaket. Pemandangan indah itu kini telah sirna. Kau tahu kenapa aku di sini, kan? Kita sependapat sekarang. Aku ingin tahu pendapatmu tentang masalah ini, kata Chen terus terang. Aku sudah menemukan solusi yang sempurna, kata Luo dengan percaya diri. C306 Luo Putih. Si jenius. Manusia akan mati demi uang, dan burung akan mati demi makanan. Luo melanjutkan dengan tegas berkata, kau harus menyerahkan semua harta karun di makam itu jika kau ingin organisasi 6 pintu berpaling darimu. Apakah itu solusi sempurna Anda? Tolong jangan mempermainkan saya. Chen memutar matanya dan berkata, jangan dulu kita bahas harta karun di dalam makam. Benda-benda di dalam makam itu adalah pusaka keluarga Murong. Apa yang akan mereka pikirkan tentangku jika aku mengatakan bahwa aku akan menyerah dalam tugas membantu mereka? Tak perlu ditanyakan lagi, Chen telah mengerahkan begitu banyak usaha dalam tugas ini untuk membuktikan dirinya kepada keluarga Murong. Dia tidak ingin mengecewakan mereka dengan kepercayaan yang telah mereka berikan kepadanya. Selain itu, Chen masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Murong Tian sebelum para biksu menculiknya. Chen mungkin bukan siapa-siapa sekarang, tetapi dia pasti akan menjadi tipe orang yang dapat menimbulkan kehebohan di dunia persilatan di masa depan. Dia tidak akan pernah melupakan tatapan Murong Tian ketika dia mengatakan hal-hal itu. Murong Tian memiliki harapan yang sangat tinggi pada Chen. Karena itu, Chen tidak akan pernah menyerah pada tugas ini. Lalu, apa rencanamu? Luo menatap Chen dan bertanya. Aku berencana untuk mengambil apapun yang ada di dalam makam itu secepat mungkin. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang tertarik dengan makam itu. Kukira kau lebih pintar dari itu. Apa kau benar-benar berpikir mereka akan berhenti mencari benda di dalam makam begitu mereka tahu makam itu kosong? Luo mengerutkan kening dan melanjutkan dengan serius, pada dasarnya, jika kau mengikuti rencanamu, kau akan memberitahu semua orang bahwa kau memiliki segalanya di dalam makam. Pada saat itu, organisasi 6 pintu dan seluruh Jianghu akan mengejarmu. Mereka akan mencoba segala cara untuk memaksamu memberikan apa yang kau temukan di dalam makam. Bagian terburuknya adalah tidak ada yang akan tahu persis apa yang ada di dalam makam. Mereka tidak akan berhenti menyiksamu, bahkan setelah kau memberikan segalanya. Selain itu, mereka juga akan mengejar keluarga dan teman-temanmu. Luo melihat gambaran keseluruhan dengan jelas. Dalam beberapa menit, Luo berhasil menunjukkan semua kelemahan rencana Chen. Sial. Orang yang terlibat dalam permainan itu buta, sementara orang yang tidak terlibat melihat semuanya. Untungnya, aku datang dan mendiskusikan masalah ini denganmu terlebih dahulu. Jika tidak, aku pasti sudah menjalankan rencana bodoh ini. Saya senang Anda memahami risiko dari rencana Anda. Luo melanjutkan, sekarang, sebaiknya kau menyerah dulu pada tugasmu. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Kemudian, aku akan menugaskan beberapa pejabat untuk menangani masalah ini. Setelah itu, seluruh Jianghu akan tahu bahwa kau tidak membawa harta karun itu. Kurasa tidak ada seorang pun di Jianghu yang berani mengambilnya dari negara. Pada akhirnya,
kau tidak perlu khawatir lagi tentang masalah ini. Harus kuakui, ini rencana yang sempurna. Tapi, janji tetap janji. Aku tidak akan mengingkari janji yang kubuat karena masalah sepele. Ini prinsipku. Chen mengangguk dan berkata, dasar bodoh. Luo menatap Chen dan melanjutkan, bukankah tadi sudah kukatakan bahwa tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam makam itu? Chen terdiam. Ia akhirnya mengetahui rencana Luo yang sebenarnya. Aku mengerti. Kau ingin aku mengambil alih benda terpenting di dalam makam sambil menyerahkan semua barang tak berguna lainnya kepada pemerintah. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam makam. Bagus. Rencana yang hebat. Seharusnya kau memberitahuku itu tadi. Asteris batuk, bukan aku yang merancang rencana jahat ini. Kaulah yang merancang rencana jahat ini. Aku seorang pegawai negeri. Aku tidak akan mengajari orang lain untuk melakukan hal-hal buruk, kata Luo dengan serius. Oh, ya Tuhan. Kau sangat menggemaskan. Chen melanjutkan dengan gembira, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya bersedia menawarkan diri sebagai bentuk rasa terima kasih. Luo menatap Chen dan berkata dingin, kau menyelamatkanku dari bawah waktu itu. Sekarang aku membalas budimu. Jadi, kau tidak perlu menunjukkan rasa terima kasih apapun. Dewi Luoku. Jujur saja, aku semakin menyukai karaktermu. Kau mungkin Ratu Iblis Es, tapi aku tahu hatimu sebenarnya hangat. Kau begitu penuh keadilan. Selain itu, kau sangat setia kepada teman-temanmu. Berhentilah menjilat sepatuku. Aku tidak akan terpengaruh karenanya. Luo melanjutkan, kembali ke urusan serius lainnya. Sekarang kita sudah punya rencana, selanjutnya, kita butuh beberapa saksi agar tipu dayamu terlihat nyata bagi orang lain. Sekarang, kau mengajariku melakukan hal-hal buruk. Chen tersenyum dan berkata dengan jahat. Kukira kau bilang aku teman yang baik, kata Luo. Hehe. Sepertinya menjilatku cukup berhasil. Chen menyeringai. Apakah kau mau mendengarku? Jika tidak, aku akan kembali tidur, kata Luo. Aku siap mendengarkan. Tolong ajari aku, Guru Luo, kata Chen. Luo melanjutkan, ada 5 hingga 6 faksi kecil di kota anggur hijau. Mereka akan menjadi saksi. Aku ingin mereka menyaksikan aku mengambil alih urusan makam ini. Sekarang, kita memiliki saksi dan barang-barang dari makam juga. Semuanya akan ditetapkan. Tidak akan ada perubahan lagi. Astaga, adikku. Kau hebat, kata Chen dengan terkejut. Baiklah. Rencananya sudah pasti karena kamu setuju. Aku akan menyebarkan kabarnya dalam 2 hingga 3 hari lagi. Aku akan memberitahumu setelah semuanya selesai. Chen mengacungkan jempol kepada Luo dan memuji, aku yakin kau adalah wanita terpintar di antara semua wanita cantik itu. Kau pasti wanita tercantik di antara semua wanita pintar itu. Ini bukan masalah besar. Luo mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, kau tidak akan begitu terkejut jika kau tahu julukanku di kota naga. Nama panggilanmu. Apa itu? Apa itu? Tanya Chen penasaran. Luo Putih. Si jenius. Setelah itu, Luo bangkit dan berjalan ke kamar tidurnya. Dengan cara berjalannya, dia benar-benar terlihat seperti seorang wanita bangsawan. Chen duduk tertegun di sana untuk beberapa saat. Kemudian, dia menepuk pahanya dan berkata, sial. Siapa yang memberimu julukan itu? Keren sekali. Asteris pom. Pintu kamar tidur Luo terbanting menutup. Wanita ini hampir sempurna. Hanya saja terkadang dia bisa sangat dingin terhadap orang lain. Chen mengerutkan bibir dan menyeringai jahat, Luo Putih yang maha kuasa, aku akan menaklukkanmu suatu hari nanti. Jalan untuk menaklukkan Luo Putih akan panjang dan sulit. Setelah itu, Chen pulang untuk beristirahat. Malam itu terasa panjang, karena itu, Chen bangun di siang hari. Dia memutuskan untuk melanjutkan latihannya dengan ki yang diperolehnya kemarin setelah membersihkan diri. Tiba-tiba, ponsel Chen berdering. Itu Jing Fei. Chen terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Jing Fei kepadanya. Bro Bei, ayo ke toko. Ada yang mau membeli produk giok kami yang paling mahal. C307 aku memiliki kekuatan. Ini akan menjadi gila. Naga api di langit harganya 250 juta. Di sisi lain, langit, bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan harganya 150 juta. Totalnya 400 juta. Saat ini, Chen memiliki 559 juta di rekening banknya. 400 juta ini lebih dari 2/3 dari total kekayaannya. Dia tidak pernah menyangka seseorang akan benar-benar membelinya. Pembeli ini bukanlah orang biasa. Keluarga Lan dan keluarga Wu masing-masing memiliki total kekayaan 5 miliar. Itu adalah nilai properti dan bisnis mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki uang tunai 400 juta dolar.
Dengan kata lain, pembeli yang mampu mengeluarkan uang tunai 400 juta pasti sangat kaya. Selain itu, statusnya di masyarakat pasti sangat tinggi dan terhormat. Chen mempersiapkan diri secara mental sebelum menuju ke toko perhiasan, tetapi dia tetap terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada 3 mobil Audi di depan tokonya. Selain itu, 4 pengawal berotot berdiri di luar tokonya. Ding! Kultivasi, tahap awal pemurnian Qi, kesehatan, 5.000, kekuatan tempur, 5.000. Astaga! Orang-orang elit seperti ini bekerja sebagai pengawal. Chen tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Semua pengawal ini sekuat Murongtian dan para ninja tingkat menengah di Jepang. Hanya ada 1 Murongtian di kota anggur hijau. Hanya ada 3 ninja tingkat menengah di keluarga Mei Huan. Sekarang, 4 pengawal dengan kekuatan tempur 5.000 berdiri di depan toko Chen. Apakah ini semacam lelucon? Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari kita. Kota Greenfin masih terlalu kecil bagiku untuk mengeluarkan potensi penuhku, pikir Chen sambil menghela napas. Kemudian, ia menenangkan diri dan berjalan menuju pintu masuk depan tokonya. Keempat pengawal itu menghentikan Chen memasuki tokonya. Setelah memberitahu para pembeli, Jing Fei keluar dan membawa Chen masuk ke tokonya. Siapa sih pembelinya? Semua ini membuatku berpikir kaisar sedang berkunjung ke tokoku, tanya Chen dengan suara pelan. Dia tidak senang dengan perlakuan yang diterimanya sebelumnya. Aku juga tidak begitu yakin. Aku tahu pembelinya datang jauh-jauh dari kota naga. Ada kemungkinan besar pembelinya adalah seorang personel militer berpangkat tinggi, kata Jing Fei pelan. Di mana pembelinya? Antarkan aku ke sana, kata Chen sambil mengerutkan kening. Dia ada di ruang VIP, kata Jing Fei. Pak Chen, kita bertemu lagi. Seorang pria tua yang tampak familiar tersenyum pada Chen begitu Chen melangkah masuk ke ruang VIP. Tetua Han. Ternyata Anda, kata Chen dengan terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan politisi terhormat, Han Xianyan, di tokonya. Tuan Chen, mohon jangan salah paham. Saya bukan pembelinya. Saya di sini untuk menemani pembeli. Ini pembeli sebenarnya. Han sedikit membungkuk dan membuka telapak tangannya untuk memperkenalkan pria tua yang duduk di sofa itu. Ini Tetua Cao. Dia berasal dari kota naga. Dia adalah pembeli yang ingin membeli semua patung giok Anda. Selamat siang, Tetua Cao. Chen bersikap sangat sopan. Kemudian, ia melirik sekilas pria tua itu. Rambutnya tidak banyak. Semuanya putih. Selain itu, ia tampak sangat tua. Ia mengenakan pakaian tradisional Tiongkok berwarna hitam. Tampaknya ia terbebani oleh usianya. Selain itu, ia tampak sangat rendah hati dan tenang. Sama sekali tidak ada kesan tekanan dari seorang pejabat tinggi yang terpancar darinya. Tidak ada yang istimewa dari penampilan fisiknya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa dia adalah orang penting dan berpengaruh dari cara Tetua Han memperlakukannya dan jenis pengawal yang disewanya. Tuan Chen, selamat siang juga. Dia mengangguk kepada Chen. Tetua Cao ini tidak bersikap kaku dan birokratis. Kakek. Darurat. Seorang pemuda masuk ke ruang VIP dan menyerahkan sebuah ponsel khusus kepada Tetua Cao. Ia melihat layar ponsel itu. Namun, tidak ada perubahan emosi di wajahnya. Tetua Han memperhatikan Tetua Cao dan tahu bahwa ia tidak ingin membicarakan apapun yang dilihatnya di layar ponsel itu. Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan pemuda ini kepada Anda. Dia adalah cucu tertua Tetua Cao. Cao Zhenyang. Tetua Han dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Tuan Cao, senang bertemu dengan Anda. Chen menyapanya dengan sopan dan sekaligus mengamatinya. Dibandingkan dengan Tetua Cao, pemuda ini memancarkan aura yang sangat berbeda. Ia tajam dan dominan. Kebanggaan sebagai personel berpangkat tinggi terpancar darinya. Selain itu, ia juga mengenakan pakaian tradisional Tiongkok berwarna hitam. Satu-satunya perbedaan adalah ia membawa cincin jempol giok yang sangat berharga. Melalui keterampilan pengamatan Ki-8 diagram, Chen dapat melihat cincin jempol ini dikelilingi oleh Ki ungu kemasan. Dengan kata lain, benda itu adalah barang antik yang sangat berharga. Selain itu, melalui Nether Spirit Battle Scouter, Chen dapat melihat bahwa cincin jempol ini memancarkan cahaya kemasan. Ini adalah karakteristik unik dari benda yang murni. Kebanyakan orang akan menyimpan barang semacam ini di tempat yang sangat aman. Namun, pemuda ini memilih untuk memakainya. Chen benar-benar terkesan karenanya. Zhenyang, izinkan saya memperkenalkan pemuda ini kepada Anda. Ini adalah... Tetua Han disela oleh Cao Zhenyang saat menunjuk ke arah Chen. Sudahlah. Lagi pula aku tidak akan mengingat orang rendahan seperti ini, kata Cao Zhenyang. Dia bahkan tidak menatap Chen. Di sisi lain, Tetua Han berada dalam posisi yang sangat canggung.
Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Chen dan Jing Fei juga sangat tidak senang dengan sikapnya. Keduanya ingin menamparnya dengan sangat keras. Pada akhirnya, Tetua Cao memutuskan untuk mengatakan sesuatu untuk mencairkan situasi canggung tersebut. Ia berkata dengan suara berat, "Zenyang, di mana sopan santunmu? Ini Tuan Chen, pemilik toko perhiasan ini." Cao Zenyang terkejut. Dia tidak berani mengecewakan kakeknya. Karena itu, dia terpaksa berkata, "Tuan Chen, senang bertemu dengan Anda. Mari kita kembali bekerja." Chen menahan rasa frustrasinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Cao, apakah Anda benar-benar berencana untuk membeli patung-patung giok naga api di langit dan langit, bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan milik saya? Apa maksudmu? Kakekku orang yang sibuk. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membuang waktunya datang ke sini untuk main-main denganmu?" teriak Cao Zenyang. "Aku tidak bermaksud begitu." Chen menjelaskan dirinya. Kemudian, Cao Zenyang menyela, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Cao tidak mampu menyediakan 400 juta? Apakah kau berencana menaikkan harga sekarang? Jangan berani-beraninya kau mencoba menipu kakekku. Bisakah kau membiarkan aku menyelesaikan apa yang ingin kukatakan? Apakah kau tahu bagaimana menghormati orang lain?" balas Chen. Sekali lagi, Chen disela olehnya, "Hormat. Sampah sepertimu tidak layak dihormati. Seharusnya kau merasa terhormat kami datang ke tokomu untuk membeli patung giokmu. Kau bicara omong kosong. Mana rasa terima kasihmu? Sepertinya, kau sudah tidak tertarik lagi dengan perdagangan ini. Kalian benar. Aku tidak akan menjual patung-patung giok ini kepada kalian lagi." Chen meledak. Semua orang di ruang VIP terkejut setelah mendengar keputusan Chen. Apa yang barusan kau katakan?" kata Cao Zenyang dengan terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jing Fei, tolong antar tamu kita ke pintu keluar." "Dasar bajingan. Sikapnya sungguh arogan. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukan kami seperti ini di kota naga." Cao Zenyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Aku tidak tahu tentang kota naga. Tapi, ini kota anggur hijau. Apapun yang kukatakan akan menjadi keputusan mutlak," kata Chen dengan angkuh. C308 mempertaruhkan hidupku untuk bertingkah keren. Kalimat, "apapun yang kukatakan akan menjadi keputusan yang mutlak," berhasil menyampaikan makna sebenarnya dari kesombongan. Chen jelas satu-satunya orang di luar kota naga yang berani berbicara kepada Cao Zenyang seperti ini. Tetua Han dan Jing Fei benar-benar terkejut. Mereka berdua telah melihat banyak orang sombong, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang sesombong Chen. Tetua Cao awalnya berencana untuk menghentikan perdebatan mereka, tetapi dia penasaran ingin melihat bagaimana Chen akan bereaksi dalam situasi ini. Karena Tetua Cao memutuskan untuk tidak ikut campur, Cao Zenyang pun mengatakan apapun yang ada di pikirannya. "Bajingan, bagaimana kabarmu?" Mereka yang mengucapkan kata-kata itu sebelumnya sekarang berada di neraka. Cao Zenyang menatap Chen dengan marah. Dia tampak benar-benar ingin membunuh. Jantung Tetua Han dan Jing Fei berdebar kencang setelah merasakan Cao Zenyang telah berubah menjadi binatang buas. Keduanya khawatir akan nasib Chen. "Siapa yang ingin kau takuti?" Chen melanjutkan dengan tanpa rasa takut, "Ini adalah masyarakat yang memiliki hukum. Bahkan pangeran pun harus dipenjara jika melanggar hukum. Tetua Cao dan Tetua Han ada di sini. Aku menantangmu untuk menyakitiku. Berhenti bersikap seolah-olah kau adalah orang yang maha kuasa." "Aku." Cao sangat marah. Wajahnya langsung memerah. Membunuh seseorang bukanlah apa-apa baginya, tetapi dia tidak akan berani membunuh seseorang di depan umum. Apalagi di depan kakeknya. Dia sebelumnya mengancam akan membunuh Chen, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia merasa seolah-olah Chen baru saja menamparkan wajahnya. "Kau bukan siapa-siapa di sini. Pergi dari toko saya sekarang juga. Saya tidak akan berurusan lagi denganmu," kata Chen dingin. "Tuan Chen, tolong berhenti bicara," kata Tetua Han dengan gugup. Di sisi lain, Jing Fei berkeringat dingin. Chen mungkin kuat, tetapi melawan keluarga Cao sama saja dengan bunuh diri. "Baiklah. Aku akan menghormati Tetua Han. Izinkan aku mengatakan satu hal terakhir." Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, "Minta maaf padaku sekarang juga atau keluar dari tokoku." "Terserah kamu. Meminta maaf padamu. Kau pasti sudah gila. Apa kau masih ingin hidup?" Cao sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Chen. Dia memutuskan bahwa dia harus memberi pelajaran pada Chen meskipun dia tidak diizinkan untuk membunuhnya di sini. Fuh. Suara angin terdengar saat telapak tangan itu mengenai wajah Chen. Jelas sekali bahwa Cao Zenyang juga merupakan seorang elit yang kuat.
Tamparannya pasti bisa menghancurkan wajah seseorang dengan mudah. Sial! Jing Fei berteriak tanpa sadar. Di sisi lain, Tetua Han juga menutup matanya tanpa sengaja. Dia tidak berani menyaksikan adegan brutal ini. Namun, Chen berdiri di sana tanpa berniat menghindari serangan itu. Dia bahkan tidak bergeming. Tetua Cao akhirnya angkat bicara ketika tamparan itu hampir mengenai wajah Chen. Cao Zhenyang tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kakeknya. Itu adalah nalurinya. Tamparan itu berhenti, dan berjarak 1 cm dari wajah Chen. Tetua Cao berkata sambil tersenyum, aku telah melihat banyak pemuda yang sombong. Tapi, kau adalah yang pertama yang berhasil tetap tenang meskipun cucuku hampir saja menamparkan wajahmu. Tetua Cao, saya tidak pantas menerima pujian Anda, kata Chen sambil menggelengkan kepala. Ketenanganmu telah memikat hatiku. Kau memang pantas mendapatkan pujianku. Tetua Cao menyipitkan mata dan menatap Chen. Orang-orang lainnya terkejut setelah mendengar pujian Tetua Cao kepada Chen. Chen bahkan tidak bergeming ketika Cao Zhenyang mengangkat tangannya dan menamparkan Chen. Namun, Tetua Cao tidak bisa menahan diri dan menghentikan cucunya agar tidak menamparkan wajah Chen. Dengan demikian, ketenangan Chen jelas lebih baik daripada Tetua Cao. Aku sangat penasaran. Bagaimana kau bisa begitu tenang? Apa kau benar-benar tidak takut pada Zhenyang sama sekali? Tetua Cao telah melihat berbagai macam orang dalam hidupnya. Tapi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti Chen. Chen tidak menjawab Tetua Cao. Ia malah melirik Cao Zhenyang sekilas. Ding! Kultivasi, fase puncak pemurnian Qi, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000. Versi terbaru dari Nether Spirit Battle Scouter memungkinkan Chen untuk mengabaikan pure yang item dan menganalisis seseorang. Dia terkejut ketika mengetahui kekuatan tempur dan kultivasi Cao Zhenyang. Fase puncak dari tahap pemurnian Qi. Kekuatan tempur 20.000. Chen tahu bahwa Cao Zhenyang adalah seorang elit yang kuat, tetapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Dibandingkan dengan kekuatan tempur Chen yang mencapai 6.500, mustahil bagi Chen untuk mengalahkannya. Apa kau bisu? Katakan apa yang ingin kau katakan. Jangan malu, kata Cao Zhenyang. Sifat pemarah adalah bawaan Chen. Menghadapi ejekan Cao Zhenyang, dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya saat itu juga. Hehe, kurasa kau sama sekali tidak bisa menyakitiku. Jadi, mengapa aku harus takut padamu, kata Chen sambil tertawa meremehkan. Aku tidak bisa menyakitimu. Haha. Ini lelucon paling bodoh dan paling lucu yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Cao Zhenyang melanjutkan dengan dingin, aku bisa menghancurkan kepalamu dengan tamparanku jika aku mau. Bagaimana jika kau tidak bisa menghancurkan kepalaku dengan satu tamparan, tanya Chen dengan tenang. Bagaimana jika? Cao Zhenyang menatap Chen dengan dingin. Dia merasa Chen sedang menantangnya. Aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendang-nendang seperti bola jika aku tidak bisa menghancurkan kepalamu dengan satu tamparan, kata Cao Zhenyang dengan percaya diri. Baiklah. Ayo bertaruh, kata Chen. Hah. Cao Zhenyang terkejut. Dia tidak menyangka Chen akan serius tentang hal ini. Dia tidak menyangka Chen akan menantangnya. Tuan Chen. Ini bukan lelucon. Tetua Han segera membujuk Chen agar mengurungkan niatnya. Segalanya akan menjadi sangat rumit jika ada yang meninggal di sini. Bos, apa pikiran Anda baik-baik saja? Apakah Anda demam tinggi? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke rumah sakit? Kesehatan Anda lebih penting daripada bisnis ini, kata Jing Fei dengan gugup. Dia ingin mencari beberapa alasan untuk mengeluarkan Chen dari situasi ini. Namun, Chen tidak berencana untuk mengikuti saran mereka. Nak, tahukah kamu apa yang akan kamu hadapi? Cao Zhenyang menatap Chen dan berteriak, aksi pura-pura keren ini akan merenggut nyawamu. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu mau bertaruh atau tidak? Jangan berlama-lama seperti pengecut, kata Chen. Bajingan. Beraninya kau bilang aku banci. Cao Zhenyang benar-benar marah sekarang. Dia berbalik dan berkata dengan suara berat, kakek. Sejak kecil kau telah mengajariku bahwa aku harus selalu bersikap seperti laki-laki sejati. Aku tidak tahan lagi dengan ejekan bajingan ini. Tetua Cao mengayunkan tangannya, menatap Chen dan berkata, Tuan Chen, kali ini saya tidak akan mengatakan berhenti. Tidak masalah sama sekali, asalkan seseorang bisa menepati janjinya, kata Chen dengan tenang. Seolah-olah dia mengendalikan semuanya. C309 langkah mengejutkan. Cao Zhenyang mengangkat dagunya dan berkata dengan percaya diri, biar ku katakan yang sebenarnya. Kultivasiku berada di tahap puncak pemurnian Qi. Kau seharusnya merasa terhormat dibunuh olehku. Apa? Tahap puncak pemurnian Qi.
Jing Fei gemetar ketakutan setelah mengetahui kultivasi Cao. Kaki dan tangannya lemas. Keringat mulai mengalir di tubuhnya. Sebagai seorang ahli bela diri, dia tahu arti sebenarnya di balik tahap puncak pemurnian Qi. Para elit kuat seperti dia telah menguasai cara memanfaatkan Qi. Selain itu, dia juga ahli dalam seni bela diri yang berbeda. Di Dragon City, dia bisa dianggap sebagai sosok yang menarik. Di luar Dragon City, dia praktis tak terkalahkan. Bos, tolong jangan membuatku panik. Apa yang akan kukatakan pada orang tuamu jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, kata Jing Fei dengan gugup. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menggunakan keluarga Chen untuk membujuknya agar membatalkan taruhan ini. Tetua Han juga sangat khawatir. Dia menasihati Chen, Tuan Chen. Anda sebaiknya mundur. Zenyang tidak akan melakukan apapun kepada Anda selama saya di sini. Jangan sia-siakan hidup Anda begitu saja. Tetua Han, jangan bicara lagi. Aku tidak akan mendengarkanmu kali ini. Cao berkata, anak ini terus saja menguji kesabaranku. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak akan membiarkannya pergi meskipun dia berlutut di depanku dan memohon ampunanku. Tetua Han merasa sangat malu. Cao Zenyang praktis menamparkan wajahnya dengan tidak menghormatinya. Sekarang, dia benar-benar berharap Chen memenangkan taruhan ini dan membalas dendam untuknya. Di sisi lain, mudah untuk mengharapkan sesuatu, tetapi biasanya sulit untuk mencapainya dalam kenyataan. Baginya, mustahil bagi Chen untuk menang dalam taruhan ini. Dia akan mati hari ini jika dia masih menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Namun, kondisi mental Chen sama sekali tidak goyah. Dia berkata dengan tidak sabar, cepat. Aku orang sibuk. Aku tidak mau membuang waktuku di sini. Blargegehah. Jing Fei dan Tetua Han hampir muntah darah setelah mendengar kata-kata Chen. Pada akhirnya, Chen bahkan tidak mendengarkan nasihat mereka. Mereka cukup yakin bahwa Chen akan kehilangan nyawanya hari ini. Tetua Cao menantikan apa yang akan dilakukan Chen. Dia cukup yakin bahwa Chen bukanlah seorang idiot yang ingin bunuh diri. Selain itu, dia ingin mengetahui bagaimana Chen akan mempertahankan diri dari serangan Cao Zenyang. Bajingan. Sepertinya kau tak sabar untuk masuk neraka. Akan kukabulkan keinginanmu. Pada saat yang sama, Cao Zenyang siap menamparkan Chen. Kali ini, Cao Zenyang akan menyalurkan Qi ke dalam tamparannya. Qi dari seorang elit dengan tahap puncak pemurnian Qi benar-benar ampuh dan terkonsentrasi. Dengan demikian, orang lain akan melihat Qi tersebut dengan mata telanjang. Aliran Qi ungu mengelilingi tangan Cao Zenyang seperti ular. Ya Tuhan! Kecepatan seperti apa itu? Jing Fei dan Tetua Han berteriak bersamaan. Di mata mereka, tamparan Cao Zenyang begitu cepat sehingga berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Itu lebih mirip pisau genggam daripada tamparan. Sepertinya dia menahan diri sebelumnya. Kurasa tidak ada seorang pun di luar kota naga yang mampu menahan serangan ini. Para amatir mungkin tidak bisa melihat kekuatan tamparan ini. Tetapi, orang-orang berpengalaman seperti Tetua Cao tahu persis seberapa kuat tamparan ini. Pada saat yang sama, dia menantikan metode Chen untuk menetralisir serangan ini. Entah Chen Xiaobei ini idiot atau memang benar-benar jago. Mati sekarang juga. Haha. Cao Zenyang tertawa histeris ketika melihat tamparannya hampir mengenai wajah Chen. Namun, tawanya langsung berhenti di detik berikutnya. Dia terstunet. Orang-orang lain di ruangan itu juga benar-benar terstunet. Sebuah pemandangan yang membingungkan terbentang di depan mereka. Fase puncak dari tahap pemurnian Qi. Kekuatan tempur 20.000. Kekuatan tamparan itu setara dengan 8.000 pon kekuatan murni. Secara teori, Chen seharusnya terlempar ke dinding di sampingnya akibat kekuatan tamparan itu. Seharusnya ada lubang di dinding juga. Tapi, Chen tetap berdiri di tempatnya semula. Bahkan rambutnya pun tetap di posisi semula. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mungkin Cao Zenyang menghentikan serangannya di detik terakhir. Tetua Han hanyalah seorang amatir. Karena itu, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Orang-orang lain di ruangan itu tahu persis apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Tidak. Cao Zenyang tidak menghentikan serangannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang bosku, kata Jing Fei dengan percaya diri. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Tak bisa dipercaya. Tetua Cao berdiri dari sofa. Kemudian, dia mendorong Cao Zenyang ke samping dan menatap Chen dengan saksama. Dia tidak percaya bahwa Chen sama sekali tidak terluka oleh serangan Cao Zenyang. Tuan Chen, bagaimana Anda menetralisir serangannya? Apakah itu kulit besi lonceng emas dari kuil naga emas? Berapa umurmu? Mustahil bagimu untuk menguasai keterampilan ini. Tuan Chen,
Anda berasal dari faksi mana? Siapa Sifu Anda? Sifu Anda pasti seorang elit legendaris. Tuan Chen. Apakah Anda tertarik untuk mengabdi kepada negara? Orang seperti Anda adalah permata langka. Katakan saja ya, dan negara kami pasti akan melatih Anda dengan segala yang mereka miliki. Tetua Cao selalu menjadi orang yang tenang. Namun, ia tidak bisa tenang lagi setelah melihat penampilan Chen. Ia sangat terkesan dengan Chen sehingga ia menghujani Chen dengan serangkaian pertanyaan. Di sisi lain, Chen merasa ingin tertawa setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada kulit besi lonceng emas. Itu adalah boneka pelindung tertinggi yang menetralisir serangan itu. Dan, Sifuku benar-benar seorang elit legendaris, luar biasa, dan sangat kuat. Tapi, aku tidak akan memberitahumu siapa Sifuku. Melayani negara. Aku mencintai negaraku. Tapi, aku tidak suka dibatasi oleh aturan sepanjang waktu. Bagaimana aku bisa menikmati hidupku jika aku harus mengikuti perintah sepanjang waktu, pikir Chen dalam hati. Tuan Chen, mengapa Anda tersenyum? Apakah Anda mendengar pertanyaan yang saya ajukan? Tanya Tetua Cao dengan putus asa. Ia menantikan jawaban Chen. Aku mendengarmu, tapi aku tidak ingin menjawabmu. Chen mengangkat alisnya dan berkata dingin, saat ini. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah antara Cao Zhenyang dan aku. Cao Zhenyang menelan ludah. Seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka tamparan kerasnya sama sekali tidak akan melukai Chen. Selain itu, dia harus mengikuti perintah kakeknya. Dia berkata pelan, Tuan Chen, saya minta maaf. Chen menyela sebelum dia sempat meminta maaf dengan semestinya. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Taruhannya apa lagi ya? Kau bilang kau akan memenggal kepalamu dan membiarkan aku menendangnya seperti bola, kan? C310 aku hanya akan mati di medan perang. Dasar bajingan. Apa kau tahu siapa aku? Seharusnya kau senang ketika aku memutuskan untuk meminta maaf padamu. Jangan sombong. Cao Zhenyang berteriak marah. Dia tidak senang dengan sikap Chen. Hehe. Jadi, ini putra keluarga Cao. Sungguh sombong. Kenapa kau bersikap begitu angkuh padahal kau tidak akan menepati janji tadi? Ini benar-benar hal baru bagiku. Chen mengacungkan jempol kepada Cao dan berkata, sialan kau. Beraninya kau menghina keluargaku. Aku menginginkanmu, teriak Cao dan ingin menamparkan Chen lagi. Zhenyang, diam, minggir. Tetua Cao berteriak, menoleh ke Chen dan berkata dengan sopan, Tuan Chen, kita kalah taruhan. Kami tidak bermaksud mengingkari janji. Tapi, Zhenyang adalah cucu tertua saya. Apakah Anda keberatan mengabaikan janji yang dia buat tadi? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa nyawa cucumu lebih berharga daripada nyawa bosku? Apakah kau akan mengatakan hal yang sama jika bosku yang kehilangan nyawanya dalam taruhan barusan? Teriak Jing Fei. Jing Fei, di mana sopan santunmu? Aku yakin Tetua Cao adalah orang yang pengertian, kata Chen dengan tenang. Dia orang yang pengertian. Itu dia orang yang bermuka dua. Ini tidak adil. Dia menindas kita. Kamu hampir kehilangan nyawa barusan. Aku sangat ketakutan. Sepertinya dia ingin menyelesaikan masalah ini hanya dengan permintaan maaf sederhana. Itu tidak akan semudah itu. Saya juga bersalah dalam hal ini. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Tetua Cao menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Chen. Tetua Han dan Cao Zhenyang sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Tetua Cao membungkuk kepada siapapun sebelumnya. Chen masih remaja. Sulit dipercaya bahwa Tetua Cao akan membungkuk kepada seorang remaja. Keduanya tidak akan percaya itu nyata jika mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku sangat terkesan dengan kerendahan hatimu. Silakan bangun. Aku tidak pantas menerima perlakuan seperti itu darimu, Tetua Cao. Chen tidak menyangka orang berpengaruh seperti Tetua Cao akan meminta maaf kepadanya. Ini benar-benar luar biasa. Dengan kemampuannya, dia sebenarnya bisa membunuh Chen dan mengabaikan masalah ini. Namun, dia memutuskan untuk mengesampingkan harga diri dan kekuasaannya untuk meminta maaf kepada Chen dengan tulus. Tindakan ini berhasil membuat Jing Fei kehilangan sebagian besar amarahnya. Aku belum bisa bangun. Tetua Cao membungkuk dan melanjutkan, Zhenyang adalah cucu saya. Dia adalah anak ajaib yang langka di keluarga kami. Sepanjang ratusan generasi, saya belum pernah melihat orang seperti dia. Selain itu, dia seharusnya mengabdi kepada negara dengan sepenuh hati. Dia adalah seorang prajurit, dan dia hanya boleh mati di medan perang. Tetua Cao mengucapkan kalimat terakhir dengan lantang. Chen mendengar setiap kata dengan jelas. Rasa hormat mulai muncul di hatinya. Rasa hormat ini ditujukan kepada kerendahan hati Tetua Cao dan para pahlawan yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk berjuang demi negara. Tetua Cao, tolong bangun.
Aku berjanji tidak akan membunuh cucumu. Chen menggunakan kedua tangannya untuk membantu Tetua Cao berdiri. Karakter dan keberanian Tetua Cao yang pantang menyerah berhasil meluluhkan hati Chen yang keras kepala. Terima kasih, Tuan Chen. Tetua Cao menghela napas lega, berbalik dan berteriak, Zenyang. Bawakan aku diskon. Senja fajar. Semua orang bingung ketika Tetua Cao menyebutkan nama ini. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang sedang dibicarakannya. Cao Zenyang mengerutkan kening. Seolah-olah kakek Cao bermaksud mengiris dagingnya sendiri. Kemudian, dia berkata dengan cemas, kakek, apa yang ingin kakek lakukan dengan pedang senja itu? Aku sudah memakainya selama bertahun-tahun. Berikan padaku. Suara Tetua Cao terdengar tegas dan mutlak. Tak dapat disangkal bahwa Tetua Cao adalah sosok yang sangat kuat dan tak mudah digoyahkan. Cao Zenyang memasang wajah sedih, mengeluarkan cincin ibu jarinya dan menyerahkannya kepada Tetua Cao dengan enggan. Seolah-olah seseorang telah menculik istrinya. Jadi, Senja Fajar adalah nama dari cincin ibu jari itu. Tidak heran Cao Zenyang tidak mau melepaskannya. Tuan Chen, cincin jempol diskon ini adalah pusaka keluarga Cao. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Tetua Cao meletakkan cincin ibu jari di telapak tangan Chen. Brengsek. Chen sangat terkejut. Sebelumnya, dia sudah mengincar cincin ibu jari itu. Dia tidak pernah menyangka cincin ibu jari ini akan menjadi miliknya. Tuan Chen, tolong jangan menolak permintaan saya. Cincin jempol ini akan menjadi simbol rasa terima kasih saya karena Anda tidak membunuh cucu saya. Saya akan merasa sangat buruk jika Anda tidak menerima cincin jempol ini, kata Tetua Cao dengan sopan. Brengsek. Apa ini? Apakah aku menerima hadiah hanya dengan menamparkan wajah seseorang dan bertingkah sok keren? Ini luar biasa, pikir Chen dalam hati. Dia benar-benar gembira dan bahagia. Hanya orang bodoh yang akan menolak hadiah berharga seperti ini. Karena Tetua Cao bersikeras agar aku menerima hadiah ini, maka aku dengan senang hati akan menerimanya, kata Chen dengan wajah datar. Sebenarnya, dia menahan tawa. Sialan bajingan ini. Cao Zenyang memutar bola matanya ke arah Chen. Dia benar-benar membenci Chen saat ini. Tapi, dia tidak bisa membangkang kakeknya. Karena itu, dia hanya bisa menyimpan semua kebencian itu untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin bunuh diri saat ini ketika melihat cincin jempol yang selalu dipakainya jatuh ke tangan Chen. Baiklah. Itu saja. Kami pamit sekarang. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Tetua Cao bersiap untuk meninggalkan toko Chen. Tetua Cao, tunggu sebentar. Chen memerintahkan, Jing Fei, tolong bungkus patung-patung giok naga api di langit dan angkasa, bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan dengan rapi dan kirimkan ke mobil Tetua Cao. Ya. Jing Fei segera melakukan apa yang diminta Chen. Tetua Cao terkejut. Dia bertanya, kami telah menyebabkan Anda begitu banyak masalah. Mengapa Anda masih bersedia menjual patung giok itu kepada kami? Aku tidak menjualnya. Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, ini adalah hadiahku untukmu. Ini terdengar tidak benar. Patung-patung giok itu terlalu berharga. Tidak pantas bagiku untuk mengambilnya. Bahkan Cao Zenyang dan Tetua Han pun takjub. Semua orang tahu bahwa total harga jual patung-patung giok itu adalah 400 juta. Tak seorang pun menyangka Chen akan memberikannya secara cuma-cuma. Ini sungguh mengerikan. Tetua Cao, tolong jangan menolak permintaanku. Aku tahu kau pencinta giok. Lagi pula, kau telah menempuh perjalanan jauh dari kota naga ke toko perhiasanku. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali ke kota naga dengan tangan kosong. Chen melanjutkan, hal yang kita alami hari ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan, tetapi aku sangat menghormatimu. Kamu bisa melihat patung-patung giok itu sebagai hadiah untuk mempererat hubungan. Kita akan tetap berteman saat bertemu lagi nanti. Dengan kata lain, Tetua Cao tidak berencana untuk berteman dengan Chen, jika Chen tetap menolak untuk menerima hadiah tersebut. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah sahabatku. Aku akan mengambil patung-patung giok ini. Persahabatan kita tidak akan berubah sampai akhir hayatku. Tetua Cao mengangguk dan berkata, sampai jumpa di Jianghu, kata Chen sambil tersenyum. Sampai jumpa di Jianghu. Tetua Cao tersenyum dan meninggalkan tempat itu bersama Cao Zenyang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.